Halo teman bibit, salam kenal, gue Dita Amelia. Di sini gue bersama Kak Raymond Irianto bakal jawabin pertanyaan kalian yang udah masuk ke tim Tanya Bibit. Di sini kita bakal banyak banget jawab pertanyaan tentang dana darurat. Mungkin di sini banyak yang penasaran kayak, kok di episode-episode sebelumnya Kak Raymond cuma sendiri ya, kok tiba-tiba ada gue di sini. Benar. Jadi Kak Raymond lo juga bingung nggak sih tiba-tiba ada gue di sini? Iya sih, yang jadi kepikiran gue tuh kayak waktu itu kan gue sendiri ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Tapi sekarang ada lo kayak, mungkin gue kurang menarik kali ya. Enggak sih, Enggak itu tuh ya? biar energinya tersalurkan gitu kan, lo capek udah jawab, baca pertanyaan, terus lo jawab juga gitu. Ya, Nah ini gue akan membantu lo untuk memberikan pertanyaannya itu, mewakili teman bibit kita. Boleh, boleh. Nah ngomong-ngomong nih Kak Raymond, ini kan temanya hari ini adalah dana darurat. Dana darurat itu sebenarnya apa sih Kak gitu? Dana darurat itu sebenarnya artinya gampang banget sih, Dit. Kalau gue sih selalu ngartinya adalah dana cadangan. Ibaratnya, analoginya, kalau kita misalnya main sepak bola nih, gue jadi pelatih nih ya, pasti kan gue mempersiapkan pemain yang bakal main gitu ya, starting 11-nya, tapi gue juga mempersiapkan yang namanya pemain cadangan. Jadi kalau misalnya ada yang cedera, gue bisa gantiin. Benar-benar. Gitu. Sama kalau di keuangan, ya kita kan nggak tahu ya, kita itu resikonya banyak banget. Misalnya lagi jalan handphone jatuh gitu kan, itu kan semua di luar kendali kita. Jadi dengan keberadaan dana darurat ini, itu bisa menggantikan. Gitu. Jadi ketika kita handphone rusak, kita bisa beli yang baru. Oke, kalau gitu bisa nih kita langsung ke pertanyaan pertama, Oke. yaitu datang dari Adam di Cilandak. Bedanya dana tabungan dan dana pensiun, lebih untung yang mana Min? Kalau judulnya udah dana, sebenarnya dana darurat tadi kan ya, dana cadangan. Tapi kalau dana pensiun ya tujuannya sebenarnya lebih dipakai setelah pensiun. Gitu. Kalau misalnya beda ya beda. Dan tadi kalau ngomongin untung, lebih untung yang mana? Sebenarnya lebih cocok ditanyakan itu untung ke instrumen investasi, bukan ke dana tadi. Gitu kan, itu kan tujuan lo. Kalau misalnya mau cari yang lebih untung, ya cari instrumen investasinya, bukan cari dana mana yang lebih untung. Kalau ngomongin untung kan semua pasti pengen untung lah ya. Betul. Nah, terus kita bisa lanjut nih ke pertanyaan kedua dari Mila di Bandung. Katanya, "Halo Kak, dana darurat penting banget, terlebih di masa pandemi gini. Menurut Kakak, apakah bijak dan sesuai jika pos dana darurat kita poskan di reksadana? Kalau iya, reksadana jenis apa yang sesuai, di mana resikonya rendah dan mudah untuk pencairannya nanti?" Oke, ini buat Mila ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dana darurat, nggak strict harus tabungan. Gitu. Kalau misalnya ditanya boleh nggak sih ke reksadana, itu boleh banget. Ya, tapi reksadananya apa dulu nih? Ingat reksadana itu ada 4 jenis, ya kan? Dari pasar uang, obligasi, saham, dan juga campuran. Mungkin bisa cari yang paling rendah resikonya dan likuiditas atau pencairannya cepat itu reksadana pasar uang. Ya, jadi kayak returnnya lumayan nih, kompetitif daripada di tabungan kan ya. Tapi jangan taruh semuanya di tabungan, bagilah setengah-setengah ke reksadana pasar uang misalnya. Itu nanti pencairan 2-3 hari kerja, Dit. Benar-benar. Kalau di reksadana pasar uang, kalau kenapa setengah lagi harus ada di ATM ataupun di rekening tabungan, supaya kalau kita butuhnya hari itu, butuhnya menit itu juga tinggal ke ATM kan, Iya, betul. ngambil duit kan. Betul. Jadi reksadana pasar uang lebih cocok sih kalau buat dana darurat. Jadi si nilainya tuh tidak berkurang, tapi akan ada pertambahan ya. Betul, dapat untung juga dan dicairin cepet. Iya. Oke, kalau gitu kita bisa ke pertanyaan ketiga nih. Kalau untuk dana darurat ditaruh di reksadana obligasi itu bijaksana nggak sih? Kata Poppy di Cibubur. Boleh aja sebenarnya, nggak masalah buat di reksadana obligasi, tapi kita siap dengan resikonya gitu. Karena kalau misalnya ngomong pengen aman-aman aja, itu ya pasti pasar uang aja. Tapi kalau misalnya kita Agak sedikit ambisius gitu ya? agak sedikit ambisius, tetap kurang puas, ya harusnya sih tempatnya bukan dana darurat sih. Betul. Ya kan, harusnya buat dana pensiun ataupun dana beli rumah, itu boleh lah, cocok lah. Tapi kalau untuk dana darurat yang setiap saat tuh bisa aja kepake, itu harusnya sih nggak disarankan. Tapi kalaupun mau, ya udah, tapi porsinya dikecilin aja deh. Betul, jadi pinter-pinternya kita ngitung juga waktunya, kira-kira si dana darurat ini mau kita keluarin untuk jangka waktu kurang dari setahun apa enggak gitu. Ya. Biar gampang juga ya kita ngitung. Benar, dengan tahu gitu kan, jadi tahu dana darurat tuh buat kapan aja bisa. Jadi taruhnya di yang resikonya rendah. Tapi kalau dana pensiun ya kan pasti nanti kan pensiunnya, nggak mungkin tiba-tiba besok pensiun. Iya. Jadi kita bisa pilih yang resikonya lebih tinggi kayak reksadana saham. Betul. Nah, terus ada lagi dari Anissa di Tangerang. Kak, saya mau tanya, kalau kita punya tujuan investasi yang berbeda, dana darurat dan dana pensiun, mana yang lebih dulu diutamakan ya? Apakah dana darurat dulu, dana pensiun dulu, atau tiap bulannya secara bergantian? Coba Kak.
dana Mana? darurat dan dana pensiun gitu. Kalau menurut Dita mending mana dulu, Dit? Kalau gue pribadi sih Kak, gue dua-duanya jalan bareng. Jalan bareng ya? Jalan Nah, bareng. gue juga setuju sih. Tapi kan kayak nominalnya tuh nggak harus terus sama kan. Nggak harus Misal terus kayak si dana darurat itu porsinya lebih besar dibanding dana pensiun, karena dana pensiun kan jangka waktunya lebih panjang gitu. Ya. Dana darurat mungkin gue bisa tiba-tiba dalam 1-2 bulan perlu untuk misal berobat atau perlu untuk tiba-tiba harus benerin gadget kayak gitu-gitu. Betul. Gue juga setuju kalau misalnya bisa, teman-teman bisa ngumpulin itu bareng-bareng aja. Semuanya jalan paralel gitu ya. Tadi kita jalan bareng semuanya, nanti kalau dana daruratnya udah terpenuhi, targetnya misalnya 6 kali pengeluaran, ya udah tinggal di stop, dialokasiin ke dana-dana lainnya yang masih kita pengen capai gitu. Nah dengan cara seperti itu akan lebih bijak sih. Tapi kalau misal disuruh pilih duitnya mepet nih, dana darurat atau dana pensiun, kalau belum punya dana darurat dulu aja. Aku baru coba bikin portofolio dana darurat, tapi dari Robo dikasih advice ada saham dan obligasi. Itu bagus apa enggak ya? Atau mending pilih sendiri aja? Oh itu pasti gara-gara profil resikonya tuh di aplikasi Bibit. Kan itu ada beda-beda tuh kan. Benar. Dan kalau Robo kan pasti tiga reksadana ya. Betul. Kita kalau di Bibit pasti ke saham, Obligasi. reksadana pasar uang, dan obligasi. Itu udah nggak bisa ditawar tuh. Tapi cuman persentasenya aja yang bakal beda teman-teman. Nah, cara menyikapinya gimana? Kalau emang tujuannya pengen dana darurat yang bisanya ditaruh di pasar uang dan sebaiknya ditaruh di pasar uang, ya udah nggak usah pakai Robo dulu. Dia langsung aja pilih ya. Beli aja yang pasar uang secara satuan gitu. Itu akan lebih bijak sih daripada akhirnya Betul. kita masukin ke Robo, akhirnya ada naik turun karena dalamnya juga ada saham. Ingat ya, kita kan nggak pengen ketika butuh dipaksa dicairin, ternyata dananya itu malah berkurang, bukannya nambah. Jadi malah panik lagi nyari tambalannya dari mana Iya, gitu malah kan. jadi galau juga, udah harus Betul. butuh misalnya buat biaya rumah sakit, tapi kok lagi kurang juga nih, walaupun cuma 10.000 mungkin ya berkurang Iya. apa. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ada orang yang punya uang 50 juta di tabungan untuk dana darurat 6 bulan ke depan, itu aman untuk disimpan di reksadana nggak? 6 bulan nih Kak, berarti kurang dari setahun. Setengah tahun ya. Tapi itu tuh mending si 50 jutanya dimasukin langsung atau sebulan-sebulan tuh 10. Itu kan nilainya akan jadi beda juga kan, Ya. kita dapat returnnya tuh. Ya, kalau misalnya masuknya akan ke reksadana pasar uang langsung aja, atau disebutnya lamsam. Ya, jadi kita punya dana 25 juta, beli aja sekarang, karena grafiknya tuh bakal naik terus, jadi uang 25 juta kita tuh bakal terus bertumbuh. Kalau di reksadana pasar uang, kalau di reksadana yang lain ya yang ada fluktuasi tadi, itu betternya adalah dirutinin, jadinya kayak tiap bulan, karena kalau beli sekali, bayangin deh, kita beli ketika harganya misalnya 1.500, beli semuanya 25 juta, ternyata sebulan kemudian turun ke 1.300, kan kasihan kan akhirnya, wah rugi nih, gimana nih? Jadi better adalah dibagi-bagi kalau untuk yang fluktuasinya tinggi, kita beli 1.500, besoknya beli lagi 1.400, besoknya beli lagi, jadi ntar dapat harga rata-rata. Nah, terus ada lagi nih, mau tanya gimana kita supaya rajin investasi sedangkan kita dalam keadaan lagi mengumpulkan dana darurat. Ya, mungkin dia pengen mencapai satu tujuan keuangan, tapi dia juga harus ngumpulin dana darurat. Ya, tadi kan kita udah jelasin dana darurat dulu. Kenapa? Karena siapa tadi Rona ya? Rona nggak tahu nih besok yang akan terjadi itu apa. Gitu, bisa aja kesenggol terus jatuh kepleset, ya kan, keseleo, ya kan, itu kan udah. Bahkan makan aja ada resiko keselak loh, bener nggak? Keselak kan minum aja bisa jadi gitu kan? Iya benar. Jadi kalau kita ngomong kemungkinan itu, dan darurat tuh emang fondasi banget sih. Kalau teman-teman mau investasi, dana darurat harus ditaruh di depan. Nah itu nyambung tuh sama pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, aku mau tanya untuk dana darurat baiknya nyiapin berapa sih dari budget kita? Apakah harus disimpan sampai nominal tertentu? Lalu kita bisa stop di nominal tersebut atau kayak ditabung gitu ya jadinya, dari Jani di Bogor. Minimalnya banget ya, kalau kita berkaca dari situasi pandemi gitu ya, yang benar-benar kita nggak bisa duga, minimal banget kayaknya kalau zaman sekarang harus at least 6 kali pengeluaran deh. 6 bulan ya, tadi 6 bulan tadi. Apalagi kalau masih single gitu kan. Masih single ya 3 bulan tuh kan bentar banget ya. Iya. Karena gini, dana darurat itu fungsinya adalah kalau kita sampai nggak kerja gitu ya, kita masih bisa hidup dengan pakai dana darurat tadi. Ya kan, kita kalau ngumpulin 3 kali 3 bulan pengeluaran, 3 kali pengeluaran, itu kita cuma bisa hidup 3 bulan. Ya kan? Nah, dalam waktu 3 bulan itu kita bisa dapat kerjaan lagi nggak kalau di PHK? Iya, kalau percaya diri dengan dirinya, kalau gue pasti dapat lah dalam waktu 3 bulan, ya 3 bulan nggak ada masalah.
Kenapa dipanjangin 6 bulan sampai 12 bulan, apalagi yang udah punya anak ya, Dit ya? Harusnya lebih banyak ya, karena ya itu tadi. Nah, itu kan nggak bisa ditunda ya. Iya, betul, harus betul. tetap bisa dikeluarin setiap bulan, anak harus sekolah, terus bayar listrik, air segala macam itu kan harus. Jadi akan semakin besar kebutuhan daruratnya. Jadi idealnya mungkin di angka 6 kali ya, tapi nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sih, tergantung kondisi keuangan masing-masing. Tadi udah banyak banget yang dibahas sama Kak Raymond tentang dana darurat. Semoga bikin teman-teman tuh jadi semakin melek finansial ya. Terus bisa coba investasi juga di Bibit gitu, karena di situ juga ada opsi untuk bikin dana darurat di reksadana pasar uang. Nah, kalau masih punya pertanyaan lain, silahkan komen di bawah ini. Nanti kita akan pilih dan juga akan kita jawabin di episode-episode selanjutnya. See you!